Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim NTV yang luar biasa, dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pemerhati yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengkaji kembali tentang masalah Arkanul Islam. Kemarin sudah dijelaskan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Sekarang kita akan masuk pada rukun Islam yang kedua, yaitu wa iqamis shalah. Kami bacakan lagi hadisnya yang komplit. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Qala Abu Abdurrahman berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun, didirikan, didasari dengan 5 perkara, dengan 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, yang kedua yaitu mendirikan salat, wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat, wa hajjil baiti, yang keempat adalah haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, yang terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita langsung masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu rukun Islam yang nomor 2, yaitu wa iqamis shalah, mendirikan salat. Maksud salat di sini adalah salat yang sudah maklum, salat yang sudah kita ketahui bersama, yakni salat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ini maksudnya sholat di sini itu, yaitu iqamis shalah, mendirikan sholat. Maksud mendirikan sholat itu bagaimana sih? Maksud mendirikan sholat adalah al-muhafadzah 'alaiha fi awqatiha ma'astifai syurutiha wa arkaniha. Jadi yang dimaksud dengan mendirikan sholat adalah menjaga sholat, ya,
menjaga sholat di dalam waktunya sekaligus melaksanakan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah, ini yang dimaksud dengan iqamis sholah, yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang masalah sholat, terlebih dahulu saya akan menyampaikan hal-hal yang mana ketika kita salah dalam membaca tersebut akan berakibat fatal pada artinya. Artinya bacaan-bacaan di dalam sholat ketika kita membacanya tidak benar dalam membacanya, ini akan berakibat fatal terhadap arti daripada bacaan tersebut. Ini yang harus perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama dalam sholat yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Ya. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat, maka sesuatu yang dihalalkan sebelum sholat menjadi haram. Contohnya apa? Makan. Makan sebelum sholat halal. Tapi ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, tak boleh makan. Kenapa? Sholat. Kemudian kita berbicara sebelum sholat boleh-boleh saja, halal-halal saja. Tapi ketika Allahu Akbar kita membaca takbiratul ihram, tak boleh lagi kita berkata-kata. Ini. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram ini artinya apa? Artinya adalah Allah Maha Besar. Ini kalau mengucapkannya dengan benar. Allahu Akbar. Nah ini. Jangan sampai salah kita mengucapkannya. Salah dalam mengucapkan maka akan fatal akibatnya. Artinya berbeda langsung. Contohnya Allahu Akbar. Nah, ini dipanjangkan baknya. Allahu Akbar. Baknya dipanjangkan. Bar. Ini fatal artinya. Kalau Allahu Akbar yang pertama tadi artinya Allah Maha Besar. Ini sudah benar. Tapi kalau Allahu Akbar baknya dipanjangkan, Al-Akbar, bak yang dipanjangkan itu artinya apa? At-Tablul Kabir. Apa? Gendang ya, yang besar. Gitu. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah gendang yang besar, fatal tidak? Fatal. Makanya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar harus Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Fatal. Maknanya berubah. 100% berubah maknanya. Contoh kita adzan, ya harus benar. Panjangkan pada lafaz, pada huruf-huruf yang boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya langsung berubah. Allah gendang yang besar. Ketepong artinya itu Akbar. Makanya harus benar. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Nah, ini pemirsa yang harus kita perhatikan. Karena ini bahasa Arab.
ya, bahasa Arab. Bahasa Arab berarti kita harus mengikuti aturan main bahasa Arab. Sebenarnya enggak hanya bahasa Arab saja, ketika berubah hurufnya dirubah, harokatnya berubah itu berbeda makna, bahasa kita pun juga begitu. Coba sekarang Malang kita rubah, Malang kita rubah harokatnya, yang fathah jadi kasroh, gimana? Jadi maling kan? Nah ini tidak benar. Makanya harus benar. Kita mengucapkan Malang ya harus Malang, jangan maling. Surabaya ya Surabaya, jangan Surabaya. Begitu. Ya. Jadi sekali lagi Allahu Akbar yang benar, bukan Allahu Akbar. Itu. Terus kemudian lagi yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita memanjangkan hamzahnya, enggak boleh. Misalnya gini, Allahu Akbar, itu pun juga enggak benar artinya. Kenapa? Ketika hamzah dipanjangkan Allahu Akbar, maka ini muncul istifham, muncul pertanyaan, ya, muncul pertanyaan. Artinya bagaimana? Apakah Allah Maha Besar? Lah ini kan enggak benar maknanya. Apakah Allah Maha Besar? Kan begitu. Pertanyaan yang semacam ini juga jelas gak benar. Makanya jangan sampai hamzahnya dipanjangkan, harus pendek. Allahu Akbar. Tidak Allahu Akbar. Nah, ini dulu pemirsa pemerhati. Nanti kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian pada saat ini. Tadi sampai di takbiratul ihram. Sekarang yang harus kita perhatikan lagi, harus benar dalam mengucapkan adalah pada surat Al-Fatihah, ya. Tepatnya pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus benar, ya. Ketika kita sholat ataupun bahkan di luar sholat, itu harus dibaca benar. Artinya benar bagaimana? Iyanya harus ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lah ini bagaimana kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Artinya adalah, ini ditasdid loh ya, iyanya ditasdid loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya padamu kami menyembah. Dan hanya padamu ya Allah, maksudnya kami memohon pertolongan. Ini kalau iyanya ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berbeda lagi kalau iyanya enggak ditasdid. Contohnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 100% maknanya berubah. 180 derajat maknanya berubah. Apa? Kalau iyaka dengan iya tidak ditasdid, itu maknanya daus syams, sinar matahari. Berarti kalau panjenengan sedaya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kalau kita artikan pada sinar matahari, na'budu saya, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan pada sinar matahari, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Gimana pemerhati? Total tidak?
Total tidak berubah maknanya. Total. Terus bagaimana sholat saya? Saya kemarin kan nggak tahu, yang kemarin sudahlah, yang lalu berlalu. Sekarang harus dirubah menuju yang lebih baik. Kemarin kan belum nonton Kolbun Salim. Sekarang sudah nonton Kolbun Salim, ya yuk dirubah. Yang tidak benar dirubah. Yang sudah benar dipertahankan. Gitu. Berubah langsung ini. Ya. Makanya harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya harus ditasdid, nggak boleh nggak ditasdid, harus ditasdid. Ini yang harus kita perhatikan dalam sholat kita. Ini saya sampaikan hal-hal yang maknanya fatal ketika kita nggak membaca dengan benar. Oke, selanjutnya lagi ada ketika tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini perhatikan. Assalamu alayna, salam alayna atas kita, kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan salam sejahtera terhadap hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, yang baik-baik maksudnya. Ini kalau benar loh membacanya. Kalau wa ala ibadillahi sholihin, itu maknanya semacam itu. As-sholihin artinya adalah orang-orang yang soleh. Tapi kalau bacaannya enggak benar, dibaca begini misalnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yang mestinya dibaca solihin pakai sod diganti sin. Ini berubah maknanya. Total berubah. Ya. Kalau solih atau solihin ini artinya orang yang soleh. Tapi kalau saleh pakai sin, ini artinya adalah al-mutaghawwid, orang yang banyak berak, artinya mencret. Berarti kalau panjenengan salat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera pada kami dan hamba-hamba Allah yang mencret. Ini fatal tidak artinya? Sangat fatal. Begitu. Makanya harus dibaca solihin, jangan salihin. Ya. Tapi kami sudah nggak mampu. Ini sudah lidah-lidah tua atau bagaimana lah. Pokoknya kami nggak mampu sudah mengucapkan semacam itu. Nggak bisa bilang shot, nggak bisa. Kalau nggak mampu saya nggak membahas. Ya. Kalau nggak mampu saya nggak membahas. Yang dibahas yang sudah mampu mengucapkan soleh kok bilang saleh, ini jangan. Makanya kalau ada orang namanya Pak Nyun Sewu ya, ada namanya Pak Soleh, ya panggil Pak Soleh. Jangan panggil Pak Saleh. Kalau dipanggil Pak Saleh, ya artinya ya Pak Mencret, kan begitu. Tapi ini kalau saya sebutkan di dalam sholat tadi, solihin. Kalau panjenengan di luar sholat, orang namanya soleh mau dipanggil saleh, terserah sudah. Yang penting yang punya nama itu nggak ngamuk gitu aja. Mau dipanggil saleh, mau dipanggil soleh, terserah. Yang penting yang punya nama nggak ngamuk. Gitu. Istri soleha, ya. Bukan istri saleha. Ya, kalau istri soleha adalah istri yang baik, ya. Tapi kalau istri saleha ini adalah istri yang mencret, kan begitu. Ya silakan, kalau di luar sholat kita enggak membahas sudah, apa terserah di situ sudah.
Mau dipanggil istri saleha, mau dipanggil istri soleha, nggak ada masalah. Yang penting istrinya nggak ngamuk gitu aja. Tapi kalau istrinya itu sudah tahu artinya, kok istri soleha dibilangin istri saleha, pasti ngamuk itu tadi ya. Jelas ngamuk kalau sudah ada tahu artinya. Itu. Yaitu pemerhati, pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Jadi sekali lagi pada kata-kata as-solihin, assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin, dalam sholat kita harus berusaha untuk membenarkan bacaan tersebut. Artinya kita menggunakan huruf shad, as-solihin, jangan salihin. Karena apa? Ketika solihin dibaca salihin, artinya di situ berubah. Itu. Kemudian ada lagi setelahnya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli. Ya. Sholli ini harus linya harus pendek. Tidak boleh dibaca panjang. Ya. Sholli. Apa artinya sholli? Ini sholli ini termasuk fiil amar. Ya. Yang mana yang apa istilahnya? Mukhatabnya itu yang diajak ngomong itu sasarannya itu adalah Allah. Sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah, sholli. Berilah rahmat ta'zim, berilah rahmat ala Sayyidina Muhammad, terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Ini. Jadi enggak boleh dipanjangkan lamnya, sholli. Tapi kalau kita ngasih, artinya ngasih iya dipanjangkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini fatal juga. Sangat fatal. Kenapa? Ketika kita ngasih iya berarti dipanjangkan, sholli berarti kita ngasih iya iya muannasah, mukhatabah istilahnya. Artinya bagaimana? Ketika dipanjangkan berarti mukhatabnya itu perempuan. Masa Allah dibilang perempuan? Kan tidak benar. Contoh begini, contoh lain ya, contoh lain. Unsur, ini artinya apa? Tolonglah. Ya. Tapi kalau unsuri, wahai perempuan, tolonglah. Kalau ada iya-nya, ini iya muannasah mukhatabah. Jadi begitu sholli, jangan sampai dipanjangkan. Karena apa? Kalau dipanjangkan, itu berarti apa? Allah dianggapnya perempuan. Begitu loh. Maknanya fatal sekali. Makanya jangan sampai dipanjangkan. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Harus dipendekkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, atau Allahumma sholli ala Muhammad, monggo. Pakai Sayyidina, monggo. Nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting ya dalam permasalahan ini lamnya jangan dipanjangkan. Ya, terutama dalam sholat. Di luar sholat pun juga begitu. Contoh di luar sholat bagaimana? Ya ketika kita baca sholawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu. Jangan ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gak boleh gitu. Kita mau lagu pakai lagu semacam pakai nada monggo. Sebatas tidak merubah makna. Tapi kalau sampai berubah makna, ini yang bermasalah. Gitu loh. Jadi mau pakai nada, pakai lagu. Ya Rabbi sholli, silahkan. Tapi satu, jangan sampai gara-gara lagu nanti maknanya berubah. Jangan. Ya. Nah, terutama masalah ini berkaitan dengan akidah. Ya, berkaitan dengan akidah. Jangan sampai kita menganggap Allah perempuan, nggak boleh. Juga nggak boleh kita menganggap Allah laki-laki, nggak boleh. Karena Allah nggak sama dengan makhluknya.
Itu nggak sama Allah dengan makhluknya. Ngeten. Pemirsa, pemerhati, Qalbun Salim dimanapun Anda berada, itu sebagian hal-hal yang kami anggap penting, yang mana ketika kita sholat kita harus betul-betul membacanya dengan benar, yaitu Allahu Akbar, tidak boleh baknya dipanjangkan menjadi Allahu Akbar. Allahu Akbar, tidak boleh hamzahnya dipanjangkan menjadi Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in harus ditasdid, iya-nya enggak boleh enggak ditasdid, ya. Solihin harus dibaca solihin, enggak boleh dibaca salihin. Soli harus dibaca soli, enggak boleh soli dipanjangkan, enggak boleh. Nah, kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan pada saat ini. Kita kembali kepada pembahasan yang awal tadi, bahwasanya rukun Islam yang kedua adalah iqamis shalah, yaitu mendirikan sholat. Kemudian disebutkan dalam hadis, man hafadha ala shalawatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu anna haqqul lillahi subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman 'alan nar. Jadi barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, wudunya juga diperhatikan dengan benar, ya. Waktu-waktunya juga diperhatikan, rukuknya juga diperhatikan, enggak asal rukuk, ya. Kemudian sujudnya juga diperhatikan, enggak asal sujud, diperhatikan penuh, ya. Ini bagaimana? Dan dia mengakui bahwa itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang yang semacam ini, maka jasadnya itu haram terhadap api neraka. Itulah. Jadi kita mendirikan sholat, salah satu hikmahnya, salah satu padilahnya semacam ini, ya. Kita menjaga sholat, wudhunya diperhatikan, ya. Terlebih masalah wudhu. Wudhu ini adalah kunci masuk, ya. Kunci masuk wudhu ini. Ketika wudhu sudah tidak benar, maka akan berakibat tidak benar pula kepada sholat. Ya. Wudhunya enggak benar, sholatnya enggak benar. Contoh wudhu yang enggak benar bagaimana? Wudhu yang enggak benar misalnya kita membasuh wajah, ya. Tapi hanya sebagian wajah. Ini juga enggak sah wudhunya. Semua wajah di sini, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke sini. Nah, ini harus dibasuh di sini, ya, dibasuh. Semuanya air merata. Tidak hanya sekedar kupiak-kubruk itu dia. Tapi betul-betul diperhatikan wudhunya kita. Kemudian contoh lagi tangan. Ini harus diperhatikan. Ketika Anda punya cincin, ya. Cincinnya ini sangat sangat sempit sekali istilahnya, seret, sehingga air nggak bisa masuk, maka harus dibuka agar air sampai ke situ. Dan ketika air nanti nggak nyampe, maka wudhu kita nggak sah. Ketika wudhu kita nggak sah, maka berakibat pada sholat kita nggak sah. Tapi saya kan nggak tahu, Ustaz. Sekarang nggak ada istilah nggak tahu. Ya, kecuali Anda baru masuk Islam, ngomong nggak tahu, baru bisa ditolerir. Kecuali Anda rumahnya berada di hutan belantara sana,
jauh dari ustadz, jauh dari ulama, baru ada ditolerir. Kalau sekarang nggak ada istilah tolerir sudah. Banyak ustadz di sekitar Anda. Atau melalui medsos. Dengan cara kita nonton, ya Allah, nonton NTV, Kolbun Salim, banyak. Anda nggak mau keluar rumah, malu ketemu ustadz, malu ketemu kiai, karena sudah besar masa belum bisa wudhu, nonton NTV, Kolbun Salim. Nggak ada alasan-alasan yang diterima, nggak ada. Jadi harus benar wudhu kita, harus benar. Niatnya pun juga harus benar. Itu. Kemudian ketika membasuh kaki, ya. Ini kalau kita membasuh kaki hanya sekedar kaki ini, nyun sewu, ini kaki ya, katakanlah ini kaki. Ya. Ini kita kelocorkan air ke sini, seret gini. Sudah selesai, langsung pergi ke musola, bagaimana? Anda harus tahu ketika air cuman ke sini, mengalir ke sini, di kawasan tumit nggak terkena air. Kalau kawasan tumit nggak terkena air, berarti wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Makanya kita harus berhati-hati, betul-betul memperhatikan. Sehingga di sini tadi ketika kita menjaga man hafadha 'alas shalawatil khams, barang siapa yang menjaga, memelihara sholat 5 waktu, ala wudu'iha, wudunya juga diperhatikan. Atas wudunya ya, dijaga, betul-betul dijaga, maka nanti jasad kita ini haram terkena api neraka. Tubuhnya ini haram terkena api neraka. Makanya jangan asal wudhu, tapi wudhu yang betul-betul wudhu. Ketika di kaki, ya betul-betul di kaki harus terbasuh semuanya. Kawasan atas, kawasan bawah, semuanya harus dibasuh. Mata kaki di atas mata kaki, ya harus dibasuh. Mata kakinya harus dibasuh juga. Ini. Jadi harus dibalik begini kaki ini, jangan sampai hanya kelocorkan begini. Kalau hanya air mengalir ke sini kayak gini, ini jelas gak mengena di daerah sini. Maka harus dibolak-balik kayak gini, tidak kaki kita. Biar air di situ merata. Kalau nggak demikian, wudhu kita nggak sah. Makanya kunci masuknya itu di wudhu, ya, di wudhu kunci masuknya di situ. Dan juga kita harus memperhatikan jangan sampai ada benda-benda yang menghalangi air sampai ke kulit kita. Misalnya ada cat di tangannya, di sini ada catnya, ya, ada catnya di sini. Nah ini bagaimana? Nah, cat ini kan kalau ada catnya, ini menghalangi air datang ke kulit kita. Kalau kita nggak buang cat tersebut, nggak sah sholat kita. Batasannya bagaimana sih? Batasannya pokoknya ada benda di atas kulit kita. Ketika kita kita ambil, kita kerok kayak gini diambil, itu bendanya ada. Kalau bendanya ada, misalnya cat ya, seret ya, ini ada kelihatan catnya kan, ada bendanya. Ini berarti bisa menghalangi air datang ke kulit kita. Sehingga berefek untuk kita nanti nggak sah. Tapi kalau ada benda sangat tipis, bekas lah katakanlah ya, istilah dalam fikihnya itu asar. Kalau yang tadi itu ain, benda ya. Kalau asar bagaimana? Kalau asar itu nggak masalah. Ada asar, ada bekas-bekas apa istilahnya? Ada semacam apalah terserah bekas yang mana kalau kita kerok-kerok ya, kita gosok, kita ambil, itu bendanya nggak ada. Karena apa? Hanya sekedar bekas. Kalau bekas kayak gitu, asar itu bagaimana? Itu nggak menghalangi air datang ke kulit kita, sehingga nggak ada masalah dengan wudhu kita. Gitu. Kemudian yang selanjutnya lagi yang harus kita perhatikan apa di sini dalam hadisnya tadi,
wa mawaqitiha. Waktu-waktunya. Salat itu punya waktu-waktu tertentu. Salat 5 waktu tadi. Ya. Ini harus kita jaga. Ketika kita salat di luar waktu ya salat kita menjadi qada nanti. Ya. Atau bahkan belum masuk waktu, maka enggak salat kita enggak sah nanti kalau belum masuk waktu. Kita salat duhur jam 9, ya enggak jadi salatnya. Salat duhur kok jam 9, ya. Enggak jadi salat duhur nanti itu, gitu. Kemudian wa ruku'iha, rukuknya harus diperhatikan ketika salat. Ini rawan enggak diperhatikan rukuk itu apa? Ketika kita salat tarawih, jangan. Ya. Kita enggak usah berdebat 8 rakaat, 20 rakaat. Kita enggak usah berdebat itu sudah. Yang harus kita fokus apa? Bener enggak rukuk kita? Rukuknya harus tumaknina. As-sukun ba'dal harokah. Tenang setelah bergerak. Jangan sholat but. Waduh, enggak jadi rukuknya nanti. Kalau rukuknya sudah enggak ada tumakninanya bagaimana? Ya enggak sah rukuknya. Rukuknya enggak sah, ya sholatnya juga enggak sah. Karena ini akan ada keterkaitan gitu loh. Kalau kita rukuk enggak sah, berarti setelahnya rukuk, rukun-rukun sholat setelahnya rukuk pun juga enggak sah. Apa setelahnya rukuk? Setelahnya rukuk adalah i'tidal. Rukuknya enggak sah, i'tidalnya pun juga enggak dianggap. Apalagi setelahnya rukuk? Sujud. Sujud walaupun sujudnya Anda benar, karena berangkat dari rukuk yang tidak benar, maka sujud enggak dianggap. Jadi ada keterkaitan, saudara. Ada keterkaitan. Apalagi duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, walaupun sudah benar Anda duduknya di antara 2 sujud, tapi karena berawal dari rukuk yang tidak benar, maka duduk di antara 2 sujud pun juga tidak benar. Makanya sholat ini ada keterkaitan, ya. Oke, pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga dalam kondisi sehat semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan pada saat ini, berangkat dari hadis tadi, man hafadha 'ala sholawatil khams 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha. Sujudnya juga diperhatikan. Ya, sujudnya juga benar. Bagaimana sujud yang benar? Yang perlu kita perhatikan, sujud yang benar itu adalah dahi kita. Ya, jadi ba'du jabhatihi, sebagian daripada dahi seseorang itu harus nempel pada tempat sujud. Dan terutama rukun daripada sujud tersebut, ini ada 7 yang harus menempel. Ya. Pertama dahi, ini harus nempel pada tempat sujud. 1 sudah. 2, kedua telapak tangan, berarti itu 2, 3 berarti. Kemudian kedua lutut, 5.
kemudian jari telapak kaki. Ya. Berarti menjadi berapa sudah? Tambah 2 jadi 7. 7 ini harus menempel ke tempat sujud. Ini baru sujud kita di situ sah nanti. Dan yang perlu menjadi catatan, yang harus maksyufatan, harus terbuka, ini hanya jabhah. Ya. Dahi ini harus terbuka, gak boleh tertutup. Artinya bagaimana? Kalau Anda sholatnya kayak gini, ya, kopiahnya kayak gini, sholat, berarti ini tertutup dahi kita. Dahi kita tertutup. Bagaimana? Gak sah sholatnya. Kenapa? Karena dahinya tertutup. Ini saja yang harus maksyufatan. Ya, yang harus terbuka ini saja. Gitu. Kalau anggota yang lain bagaimana? Tertutup nggak apa-apa. Misalnya kita sholat sambil pakai pakai penutup tangan misalnya. Ya. Ini bagaimana? Sah-sah saja. Cuman nanti terkena hukum makruh. Kita pakai kaos kaki sholat kita. Bagaimana? Sah-sah saja sholat kita. Cuman nanti makruh. Kalau kita nggak ada hajat sama sekali, makruh nanti sholatnya. Begitu. Jangan sampai diambil kepahaman karena rukunnya sujud itu ada 7 anggota kita harus nempel. Sehingga muncul kepahaman baru bagaimana? Kalau sholat tangannya tertutup, sholatnya enggak sah. Tidak, enggak semacam itu. Yang harus nempel dalam kondisi maksyufatan, ini hanya dahi. Harus terbuka. Selainnya enggak apa-apa tertutup. Kedua telapak tertutup enggak apa-apa. Pakai kaos tangan misalnya enggak apa-apa. Cuman terkena hukum makruh nanti. Itu. Pakai kaos kaki enggak apa-apa. Yang harus menempel bersentuhan secara langsung ini dahi. Itu pun ba'du jabhati, sebagian saja. Bukan semuanya dahi, tidak. Sebagian ada yang nempel sudah cukup. Gitu. Ya, sebagian nempel itu sudah cukup. Tidak harus ke semuanya. Jadi ini sujud ya. Jadi sujud dalam sholat harus kita perhatikan. Ya. Pemirsa memerhati qalbun salim dimanapun Anda berada. Nah, berkaitan dengan sujud. Sujud itu ada sujud rukun sholat. Ada sujud sahwi. Ada sujud syukur. Ya. Nyun sewu, kita tidak boleh melakukan sujud di luar sholat tanpa adanya sebab. Ya. Misalnya Anda Anda habis sholat tidak ada sebab, tidak ada apa, moro-moro sujud dengan niat sujud maksudnya. Ini bagaimana? Tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Tanpa sujud, tanpa adanya sebab di luar sholat itu nggak boleh. Kalau ada sebab bagaimana? Monggo silakan, boleh-boleh saja. Tapi kalau tanpa adanya sebab nggak boleh. Sebab itu bagi apa saja sebabnya? Sebabnya misalnya kita mendapatkan kenikmatan yang surprise. Ya. Misalnya kita cari jodoh, nggak ketemu-temu. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, datang jodoh kita. Ini kan nikmat yang luar biasa. Ini boleh sujud syukur. Dianjurkan, disunahkan semacam ini. Atau kita berumah tangga. Sudah lama bertahun-tahun. Gak mendapatkan keturunan. Tiba-tiba pada suatu saat dites ternyata positif sang istri hamil. Ini kan kenikmatan yang luar biasa. Ini boleh sujud syukur. Ya, boleh. Ini dianjurkan. Atau kita naik kendaraan, terjadi kecelakaan. Semua orang celaka, cuman kita sendiri misalnya yang selamat. Ini termasuk nikmat yang luar biasa. Ya.
Nikmat yang luar biasa sekali. Sehingga bagaimana? Dalam kondisi semacam ini kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Ini sujud yang ada sebabnya. Yang tidak diperbolehkan sujud tanpa adanya sebab. Habis salam, nggak ada angin, nggak ada hujan, moro-moro sujud. Ini nggak diperbolehkan. Ya. Kita niat sujud dalam rangka taqarrub kepada Allah tanpa ada sebab, nggak boleh. Oh misalnya dia beralasan, oh saya sujud ini karena saya mensyukuri nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Berupa saya bisa melihat, saya bisa berjalan, saya dikasih kesehatan, saya bisa ngomong dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Tetap nggak boleh dengan alasan semacam ini. Yang diperbolehkan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang surface sifatnya, yang mendadak sifatnya, itu yang diperbolehkan. Kalau nikmat-nikmat yang sudah terbiasa bagaimana? Gak boleh kita mensujud gara-gara itu, gak boleh. Kenapa? Seandainya dianjurkan semacam itu, kita diperbolehkan, dianjurkan sujud dalam rangka mensyukuri kenikmatan yang sudah terbiasa seperti melihat, ngomong, makan dan lain sebagainya. Niscaya hidup kita nanti habis dengan sujud. Kenapa? Karena kenikmatan ini kan abadi selamanya. Sudah terbiasa. Loh kalau dianjurkan, oh hidup kita habis dengan sujud. Begitu. Jadi pemirsa berarti kalau muslim dimanapun Anda berada, habis sholat Anda nggak usah sujud yang tidak ada sebabnya. Kelihatannya ibadah, tapi bisa Anda nggak kelihatannya ibadah, tapi bisa menjadi maksiat. Ya, sujud yang namanya sujud kelihatannya ibadah, tapi karena nggak dingelmoni bisa menjadi maksiat. Bukan pahala yang Anda dapatkan, justru berdosa. Ya. Tapi kemudian nanti pemirsa ngomong lagi nanti, bertanya lagi, "Udah sekarang saya ada amalan loh Ustaz. Biasanya itu amalannya itu kalau dibaca sambil sujud." Silahkan amalan itu dikerjakan. Cuman ketika Anda sujud, jangan niat sujud. Gitu. Jangan niat sujud, tapi apa? Niat tadzallulan. Apa itu tadzallulan? Ya silakan seperti orang sujud, tapi niatnya bukan sujud. Niatnya apa? Niat merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Yang enggak boleh tadi niat sujud, sujud dengan niat sujud. Itu yang enggak boleh. Jangan membuat ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan dalam syara. Gitu ya. Ketika ada amalan semacam itu, maka tetap kita kerjakan amalannya. Cuman ketika sujud, jangan niat sujud, tapi niat tadzallulan. Kita selamat, amalan tetap dikerjakan. Begitu, pemirsa berarti. Itu. Jadi sekali lagi, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, wuduk-wuduknya diperhatikan, ya, waktunya diperhatikan, rukuknya diperhatikan, sujudnya juga diperhatikan, dan dia mengakui bahwa sesungguhnya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, haram tubuhnya. Ya, haram tubuhnya dari api neraka. Oleh karena itu, mari kita betul-betul menjaga sholat kita. Ya, betul-betul menjaga sholat kita. Jangan sampai sesibuk apapun kita nanti meninggalkan sholat. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai kita. Karena apa? Ini sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada istilah sholatul khauf, ya. Sholat ketika kondisi berperang. Ketika kondisi berperang ini kan kondisi yang sangat genting, kondisi darurat. Itu saja masih tetap harus sholat. Gitu loh. Harus tetap sholat, kondisi perang mestinya. Kayak kalau secara akal, karena kondisi perang, kita nanti diperbolehkan nggak sholat? Tidak. Kondisi apapun selama akal kita masih ada, kita masih menempel akal pada kita,
tetap wajib kita untuk melakukan sholat. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, ini dulu yang bisa saya sampaikan mengenai rukun sholat yang kedua, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para pemerhati sekalian. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.